Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak-bapak, adik-adik dan teman-teman dan omom, tante-tante dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan ini saya menjelaskan bagaimana ada ustadz mengatakan bahwa semua orang Kristen itu kafir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hanya jalan keselamatan itu bukan melalui Yesus, tapi nabi-nabi juga bisa. Ini yang saya menjelaskan. Jadi saya kasih tahu bahwa hanya jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan atau menuju kepada Bapa itu adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 6 di situ bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu adalah ekspresi dari Tuhan Yesus sendiri supaya kita bisa mengaku dan percaya bahwa ya memang benar. Namun ada banyak orang yang tidak pernah percaya ekspresi dari Tuhan Yesus. Dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan. Saya menjelaskan ada 3 pokok penting yang menjelaskan di sini adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah sepakai jalan. Itu sepakai jalan mau menuju ke surga atau keselamatan atau menuju kepada Bapa. Jadi jikalau orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Yesus, bagaimana mereka akan menuju ke surga atau menuju keselamatan? Karena jalan satu-satunya adalah hanya di dalam Yesus. Jadi bagaimana kalau tidak mengikuti, apakah bisa menuju keselamatan? Tidak, karena tidak melalui Yesus. Jadi orang yang sebagai pengikut Kristus, dia adalah menuju keselamatan yang kekal, yaitu Yesus pergi ke surga adalah untuk membuka jalan bagi setiap orang-orang percaya atau orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi jalan satu-satunya untuk menuju kepada kehidupan yang kekal adalah hanya Yesus, tidak ada yang lain-lain. Nabi Muhammad kah, Nabi Musa, itu adalah bukan jalan, tapi yang jalan satu-satunya adalah menuju kekekalan adalah hanya melalui Yesus Kristus. Dialah bisa mendapat kekekalan. Sekarang kebenaran. Mengapa Yesus katakan dia itu benar? Ya, memang dia benar. Karena semua orang yang ada di seluruh dunia ini kita tahu bahwa di Roma pasal 6:23 itu mengatakan bahwa semua orang adalah berdosa, tidak ada seorang pun yang sempurna dan sudah menghilangkan kemuliaannya Tuhan. Justru itu Allah mengasihi dunia sehingga Allah mengasihi dunia, yaitu adalah dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya bisa percaya kepada dia dan bisa mengikuti dia dan bisa menerima kehidupan yang kekal juga. Maka Yohanes pasal 3 ayat 16
Di situ Yesus sendiri bercakapan dengan Nikodemus. Yesus sendiri mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah orang-orang menerima hidup yang kekal ini adalah bukan sembarangan orang, tetapi orang-orang yang betul-betul menerima Yesus adalah sebagai juru selamat, sebagai jalan satu-satunya adalah keselamatan. Maka orang-orang itu akan menerima kehidupan yang kekal, bukan sembarangan. Jadi ini saya menegaskan bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah Yesus mengatakan bahwa akulah hidup. Nah, memang Yesus adalah hidup. Mengapa Dia mengatakan bahwa hidup? Karena Dia datang ke dalam dunia dan membawa misi ke dalam dunia, dan orang-orang Yahudi yang menyiksakan dan membunuh dan menyalibkan Dia di Golgota, artinya tempat tengkorak, dan Dia bangkit. Dan Dia bangkit karena Dia hidup. Kalau Dia tidak hidup, ya tinggal di dalam kuburan. Namun Dia bangkit karena Dia hidup. Jadi Dia menunjukkan bahwa Dia adalah hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Dia, Yesus adalah sebagai juru selamat dan sebagai jalan kebenaran dan hidup, Dialah akan menerima keselamatan yang kekal dari Allah, dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa hanya keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di situ mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang keselamatan, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Muslim mengatakan hanya melalui banyak nabi-nabi yang diselamat, tapi itu adalah doktrin-doktrin yang palsu, doktrin-doktrin yang tidak semestinya, tidak sebenarnya, tidak sesungguhnya. Oleh sebab itu, tanggalkan doktrin-doktrin yang itu dan menerima Yesus adalah sebagai juru selamat. Dan kita adalah sebagai orang Kristen. Kristen itu adalah ambil dari nama Kristus. Jadi dulu orang Yahudi adalah mengikut orang yang dulu mengikut Kristus adalah Nasrani, tetapi sekarang Kristen ini adalah ambil dari kata Kristus. Jadi kita harus mengikut Kristus adalah sebagai juru selamat. Jadi jikalau kita betul-betul beriman dan mengikuti Kristus, pasti ada harapan dan ada tujuan, ada jaminan untuk kita menerima keselamatan di surga. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dalam Tuhan dan kita berpegang pada Yesus Kristus yang ajaib. Nah, dan yang kedua itu adalah Ustadz mengatakan bahwa semua orang Kristen adalah orang kafir. Nah, menurut saya itu adalah sebenarnya mereka yang kafir, karena Yesus sendiri Alkitab banyak ayat yang Dia mengatakan bahwa aku datang ke dalam dunia adalah bukan kehendakku, tetapi diutus dari Allah, diutus dari Bapa. Dan barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang tidak percaya kepadaku, dia adalah bukan anakku dan bukan dombaku. Nah, ini adalah banyak ekspresi dari Alkitab. Namun orang Muslim ini tidak pernah percaya kepada
Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya adalah memang mereka Muslim yang kafir, karena saya yakin bahwa kata kafir ini adalah berasal dari pada waktu di Israel. Di Israel itu orang-orang pendatang, atau tradisi Israel itu orang-orang pendatang atau orang-orang yang dari luar masuk ke Israel itu adalah orang-orang Yahudi. Itu mereka beranggapan bahwa, dan mereka biasa menyebutkan bahwa mereka itu orang kafir, karena itu adalah tradisi Yahudi, itu adalah tradisi Israel. Ya, jadi kafir ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang kebenaran Tuhan, dan orang-orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, dan tidak tahu nama Allah dan nama Tuhan dan nama Yesus Kristus. Jadi memang orang kafir ini adalah orang-orang Israel itu biasa sebut orang kafir, karena orang-orang yang masuk dari luar itu mereka menyebut itu adalah kafir karena tidak tahu nama Allah. Jadi kafir ini adalah sebenarnya bukan orang Kristen, tapi orang Muslim yang kafir. Jadi kita jangan singgung dan kita jangan kecewa, tapi berjuanglah dalam Kristus Yesus untuk membangun dan menampak setiap keimanan kita, sehingga Yesus datang kedua kalinya.